Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha auha ilayya." Sesungguhnya Allah memberikan wahyu kepadaku antawadhu, untuk merendahkan hati. Jadi penting ini bagaimana kita ini merendahkan hati. Rendah hati itu adalah menafikan keistimewaan yang ada pada diri kita. Kita memiliki keistimewaan ilmu, kita hilangkan keistimewaan itu, merasa istimewa. Kita keistimewaan harta, kita hilangkan keistimewaan nasab, kita hilangkan keistimewaan jabatan, kita hilangkan. Kita tidak merasa istimewa lebih dari orang lain. Ya, itu namanya tawadhu. Merasa hati ini bahkan bukan hanya sekedar menghilangkan keistimewaan itu, justru merasa orang yang paling hina di antara setiap hambanya Allah SWT. Itu penting sekarang ini. Sehingga orang yang tawadhu, dia mudah akan mendapatkan nasihat. Efeknya, dia akan mudah mendapatkan nasihat. Karena dia merasa layak untuk mendapatkan nasihat. Oh ya, saya hina, saya cocok untuk diberikan nasihat. Ya, itu manfaat daripada orang tawadhu. Begitupun sebaliknya, hatta la yafkhara ahadun ala ahadin, sehingga tidak boleh satu hamba sombong kepada hamba yang lain. Ya, sombong itu merasa diri memiliki keistimewaan, merasa diri hartanya banyak, merasa diri jabatannya tinggi, merasa diri nasabnya bagus. Ya, itu semua adalah fakhr, sombong. Itu semua haram. Sehingga orang yang sombong, dia tidak akan menerima daripada nasihat, tidak akan batrul haq wa ghamtul batil, katanya para ulama. Efek daripada sombong itu, dia akan menolak daripada kebenaran dan dia akan terus-menerus dalam kebatilan. Itu namanya orang sombong. Ya. Jadi sombong itu tidak boleh. Bahkan dia tidak akan mencium siapa orang yang di dalam hatinya adalah mithqal dzarrah, sedikit saja daripada kesombongan, dia tidak akan mencium daripada aroma surga. Jadi hendaknya kita itu tawadhu, ya. Sebagaimana yang diajarkan oleh para alim ulama, para guru-guru, para masyayikh, yang bagaimana mereka itu selalu tawadhu. Ya. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, yang mana amaliyahnya sudah membaca ya Allah 100.000 kali Al-Fatihah, ini semuanya waktunya semua terisi dengan ibadah, zikir la ilaha illallahnya dan lain sebagainya, semua sudah terisi dengan ibadah. Justru beliau mengatakan, beliau bilang, ya Rabbi ma ma'ana amal, ya Allah, tidak ada amalan sedikit pun yang aku miliki di hadapanmu. Kalau begitu luar biasa sudah amaliyahnya. Ya. Sebagaimana Nabi SAW, Nabi ini adalah orang yang paling mulia. Pernah ada satu orang perempuan yang merasa karena wibawa Nabi yang begitu tinggi, Nabi bilang kepada perempuan itu, ya miskinah, alaiki bis sakinah, wahai perempuan kasihan, engkau itu coba sakinah, tenang coba di hadapanku, kata Nabi SAW. Karena sesungguhnya aku ini sama seperti engkau. Aku duduk makan makanan ikan yang begitu kasar, makan baju lah kasarannya. Saya ini makan baju juga, kata Nabi SAW. Ya, begitu keistimewaannya. Bagaimana kemuliaan Nabi yang begitu mulia, tapi Nabi SAW tetap dia menyapu di rumahnya, menjahit bajunya, dan beliau juga tetap pergi ke pasar untuk berbelanja kebutuhannya. Ini Rasulullah SAW, yang mana seluruh sahabat pasti mau menjadi pelayannya untuk dia ke pasar dan sebagainya. Tapi Nabi SAW mengajarkan tawadhu, ya, rendah hati. Jadi itu dia. Ya, jangan kita yang baru sedikit
daripada kebaikan. Itu pun kalau diterima sama Allah sudah merasa lebih mulia dari orang yang lain. Dan sebenarnya pengajian seperti ini mengajarkan kepada kita tawadhu. Mau mendengar ucapan orang, mau mendengar pengajian, itu bentuk sebenarnya sikap daripada tawadhu. Karena ada beberapa orang-orang sombong yang enggan hadir pengajian. Kenapa? Merasa ada apa? Tidak dapat apa-apa. Ada apa? Saya ini tidak cocok dong duduk sama orang-orang. Saya ini siapa? Nah itu ya. Jadi jangan kita seperti itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu rabbi fil manam. Nabi SAW bersabda, aku melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpi. Ya, ru'yatul nabi adalah mimpinya nabi itu adalah sebuah hal yang pasti benar. Fasaqal hadits ila anqal, maka Allah SWT memberikan aku beberapa ungkapan sampai Allah SWT mengatakan, ya Muhammad, qultu labbaik. Maka Nabi mengatakan, ya Allah. Qala idza sallaita, apabila engkau sudah salat, faqul Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Apabila kamu sudah selesai salat, maka katakanlah, ya Allah, aku meminta kepadamu melakukan hal-hal yang baik. Wa tarkal munkarat, dan aku meminta kepadamu agar aku mampu meninggalkan hal-hal yang buruk. Wa hubbal masakin, dan mencintai orang-orang miskin. Ya, diajarkan Nabi SAW untuk cinta kepada orang-orang miskin. Ya, karena tidak semua orang bisa cinta kepada orang-orang miskin. Ya, kalau orang cinta kepada orang kaya ya wajar, karena dia mengharapkan sesuatu dari orang kaya tersebut. Tapi cinta kepada orang-orang miskin, tidak semua orang, karena dia tidak mendapatkan imbalan apapun. Justru kadang-kadang banyak banyak hal-hal keluhan-keluhan yang ia dapatkan. Ya. Tapi diajarkan Nabi untuk mencintai orang-orang miskin. Ya. Penting ini untuk cinta kepada orang-orang miskin ini. Bagaimana kita itu mampu, ya, jangan materialisme, jangan melihat orang dari segi materialnya, dari segi dunianya, ya. Jadi hendaknya kita itu juga bagaimana mencintai orang-orang miskin. Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau Nabi diundang sama orang-orang miskin, Nabi cepat untuk menyambut daripada undangannya. Ya. Jadi itu dia akhlak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itu penting untuk kita lihat zaman sekarang, karena orang zaman sekarang lebih banyak kumpul, lebih banyak bangga duduk sama orang-orang yang memiliki hal-hal keduniawian. Kalau dia punya jabatan, senang dia duduk. Walaupun cuma duduk ya, kalau dia terkenal, senang dia duduk. Kalau dia kaya, senang dia duduk. Walaupun dia tidak dapat manfaat apapun. Ya, tapi kalau orang miskin dia tidak senang duduk. Aib, ya, dia risih duduk dengan orang-orang miskin. Jadi itu dia. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaik. Ya Allah, apabila engkau menginginkan menurunkan satu buah fitnah, maka cabutlah nyawaku, kata Nabi SAW. Karena fitnah ini mengerikan. Fitnah ini adalah sesuatu yang dia itu batil, tapi kita dilihatkan hak sama Allah SWT. Dia kelihatannya buruk. Dia buruk, tapi kita dilihatkan baik sama Allah SWT. Kita mengira dia baik. Ya, kayak sekarang misalnya mengkafirkan orang Islam, itu hal yang buruk. Tapi sebagian orang menganggap itu sebuah hal yang baik. Dianggap itu sebuah ibadah. Ya, itu buruk padahal mengkafirkan orang Muslim yang hanya saja karena dia beda pandangan, dia ziarah kubur, kafir. Ini buruk ini, tapi dilihatkan dia, wah ini jihad, ini berjuang, ini bismiddin. Ya Allah. Ya, atau misalnya mencaci maki sahabat Nabi, orang-orang Syiah, dia mencaci maki, mengkritik sahabat Nabi, dianggap ini sebuah ilmiah, ini harus kita bedah, harus kita tahu. Ini buruk. Ashabun Nabi, ya, hawailun
Ya, hati-hati celaka orang yang menghina salah satu sahabatku ini, kata Nabi. Tapi dianggap ini sebuah ibadah, dianggap sebuah ilmiah. Alhamdulillah. Ya, jadi itu namanya fitnah. Sesuatu yang buruk, tapi kita dilihatkan dia baik. Atau sebaliknya, sesuatu yang baik, tapi kita dilihatkan buruk sama. Ya, kita mengira dia adalah sebuah hal yang buruk. Ya, sebagaimana tadi, misalnya ziarah kubur itu baik, baca maulid itu baik, tapi kita dilihatkan buruk. Wah, jelek ini, mungkar ini dilihatkan kita buruk. Hal yang baik padahal. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini adalah sebuah fitnah. Fitnah-fitnah seperti itu bisa terjadi karena misalnya kekuasaan, ya, biasanya karena kekuasaan, misalnya kayak seperti di zaman Imam Syafi'i rahimahullah taala, bagaimana di zaman itu penguasa memaksa semua orang harus bilang Al-Qur'an ini makhluk. Kalau enggak di penjara, disiksa dia. Semua orang harus bilang. Ini fitnah. Ya. Misalnya zaman sekarang semua orang harus setuju bahwa Jokowi itu orang baik misalnya. Semua orang dipaksa. Ente dia masuk penjara ente. Fitnah ente. Ini fitnah ini. Ya, jadi seperti itu. Jadi zaman-zaman fitnah seperti ini, ya, hal-hal yang seperti ini hal-hal yang mengerikan, ya, hal-hal yang mengerikan. Ini adalah seperti sungai yang begitu belabur, begitu kencang. Setiap hari kita dicekokin dengan hal-hal yang fitnah. Ya, setiap hari ada pembaharuan tentang hal-hal yang menyakiti daripada hati kita. Ya, fitnah-fitnah ini, dibilang cadar begini, dibilang Al-Quran begini, dibilang, kita dicekoki dengan hal-hal seperti itu. Ada sebagian orang yang karena kelemahan akalnya diikut. Ada sebagian orang yang karena uang, dia bertolak belakang sama pikiran, tapi karena dia diiming-imingi uang, karena di satu gerbong sama dia, karena ini dia ikut dan lain sebagainya. Jadi ini semua fitnah, ya. Jadi bahaya sekali fitnah itu. Makanya kita perlu bagaimana bersatu padu, berpegangan biar kita tidak kena daripada fitnah tersebut, ya. Karena namanya serigala itu akan menghampiri kambing yang jauh dari gerombolan. Kalau di tengah-tengah gerombolan yang ini, dia tidak datengin. Takut dia serigala ini. Dia akan mendatangkan orang-orang yang telat dari gerombolan. Dia berpisah dari rombongan, itu yang akan dimakan oleh serigala. Nah, ini dia bahayanya. Kita berpisah, menyendiri di zaman yang begitu fitnah ini, bahaya kita bisa kena dengan fitnah tersebut. Waliyadzubillah. Ya. Jadi itu dia. Misalkan Nabi sendiri kalau udah fitnah yang begitu banyak, ya Allah, cabutlah nyawaku, katanya. Nabi yang sudah kuat imannya, yang sudah luar biasa. Ya, Imam Haddad bilang, ketika aku melihat zamannya Imam Mahdi, aku berharap hidup sampai zamannya Imam Mahdi. Ya Allah, indah zaman Imam Mahdi, keadilan, ini semua orang tentram, tidak ada yang saling cekcok, tidak ada ini, semua tentram di zamannya Imam Mahdi. Tapi setelah itu ketika aku lihat zamannya Dajjal, aku bilang sudah cabut nyawaku ya Allah. Ngeri, fitnahnya zaman Dajjal ini ngeri. Ya, jangankan Dajjal kecil sekarang orang banyak tergiur. Ya, orang dikasih, diiming-imingi uang, diimingi tanah, dia bisa tergiur. Gimana zaman Dajjal, surga neraka, diancam bunuh tentang dia. Begitu mengerikan. Makanya Imam Haddad bilang, aku berharap sudah cabut nyawa. Karena iman di situ yang harus anut. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini masih tentang hadits-hadits qudsi. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, qum ilayya, berdirilah kepadaku, datanglah kepadaku, amshi ilaik, aku akan berjalan kepadamu. Engkau berdiri untukku, aku akan berjalan untukmu. Wa amshi ilayya, dan berjalanlah kepadaku, uharwilu ilaik, aku berlari kecil kepadamu. Ya. Jadi bagaimana perumpamaan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung yang tidak membutuhkan dari hambanya sedikit pun, mampu membalas kebaikan kepada hambanya yang ingin dia sedikit perjuangan dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan berikan anugerah yang begitu besar pada dirinya. Kita sedikit untuk Allah, Allah akan kasih yang banyak untuk kita.
Ya, buktinya udah seperti sekarang. Kita misalnya sholat 5 waktu saja, ibadah di masjid, itu bagaimana Allah kasih di dalam hati orang itu ketenangan, santai, banyak jalan keluar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seperti itu dia. Bagaimana Allah membalas balasan hambanya lebih daripada apa yang diperjuangkan dari hamba tersebut. Ya, nggak mungkin orang yang berjuang menolong agama Allah ini sengsara, itu nggak mungkin. Nggak ada sejarahnya. Memang secara zahir kita lihat mungkin dia sengsara, tapi secara batin dia mendapatkan ketenangan yang tidak didapatkan oleh penduduk bumi manapun. Ya, jadi seperti itu. Misalnya ente sekarang ini, ya mau persiapan maulid, mau persiapan acara, capek, lelah, sumpah, kadang gunjingan orang, ya. Itu ente sedang berjalan kepada Allah SWT. Tetap yang ente tuju jangan yang lain. Yang kita tuju adalah ridhonya Allah SWT. Allah akan berikan nanti balasan yang tidak kita sangka-sangka. Ya, jadi seperti itu. Yang penting sahih niat, yang penting ikhlaskan niat. Sayang amaliyah yang begitu besar nih, tapi tidak ada apa-apa di sisi Allah karena niat yang tidak baik, atau karena tidak ada niat, cuma ikut-ikutan seru-seruan. Dia ngapain seru-seruan, diseru katanya. Ya, jadi sayang, tidak ada nilainya di sisi Allah SWT. Jadi itu dia. Ya bani Adam, udhkurni sa'atan min awalin nahar wa sa'atan min akhirah akuffaka ma baina dzalik. Wahai anak cucu Adam, ingatlah aku, berzikirlah kepada aku sesaat di pada awal nahar, awal siang hari, wa sa'atan min akhirah, di akhirnya juga engkau ingat aku akan menjaga engkau di antara itu semua. Ya, di antara waktu itu engkau tidak akan kena musibah, kena bala, tidak mungkin. Ya, jadi seperti itu manfaatnya kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Habib Hasan Syadzili menganjurkan kita di pagi hari itu memulai hari kita dengan membaca Al-Qur'an walaupun cuma sehalaman. Maghrib juga kita mulai dengan baca Al-Qur'an walaupun cuma sehalaman. Itu kita memulai hari kita dengan kebaikan agar mendapatkan perlindungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti itu. Dan juga membaca ayat laqad ja'akum Rasulullah min anfusikum sampai akhir ayat la ilaha illallah tawakkaltu rabbul arsyil azim, sampai itu baca. Setiap habis sholat dia tidak akan terkena musibah sampai sholat lagi. Ya, sampai sholat lagi ya tabrakan apa enggak bakal kena kita. Ya, kejahatan-kejahatan enggak bakal kena karena membaca daripada ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Simpel, setelah sholat sebentar itu. Ya. Wa auhallahu ila Adam alaihissalam arba'a khisal. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Adam 4 perkara. Fihin najma'ul khair. Semua kebaikan ada di dalam 4 perkara ini. Kita mau menginginkan kebaikan dunia akhirat, ada di dalam 4 perkara ini. Yang pertama, apa dia? Khoslatan li wa khoslatan laka. Yang pertama, kebaikan untukku, dariku, dan kebaikan darimu, dan kebaikan antara aku denganmu, dan kebaikan antara engkau dengan hambaku, kata Allah SWT. Pertama, kebaikan untukku, yang kedua kebaikan untukmu, yang ketiga kebaikan antara aku denganmu, yang keempat kebaikan antara engkau dengan hamba-hambaku. Amal latihi yali, adapun kebaikan itu untukku, fatak suatu saddiquni wala tusyrik bi syai'a. Satu yang aku minta, kata Allah, engkau percaya atas apa yang aku janjikan dan jangan menyekutukan aku dengan apapun. Itu aja Allah minta. Percaya dengan apa yang Allah janjikan dan jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Ya. Ini dia berat. Kita kan kadang-kadang lebih percaya dengan hal-hal yang nampak daripada hal-hal yang tidak nampak. Ya, seandainya di pengajian ini misalnya
Orang dibagi-bagi uang 100.000, rame dia. Ya, karena dia nampak. Coba yang tidak nampak, kebaikan apa yang tidak ada dalam majelis ini? Setiap langkah kita diberikan rahmat, langkah kita diberikan ampunan, malaikat menaruh sayapnya, para hewan-hewan, binatang-binatang sampai yang ada di laut minta ampunan. Banyak sekali fadilah, tapi tidak nampak. Makanya dia tidak menarik, ya. Tapi yang nampak dia akan menarik, ya. Ini dia minta sama Allah. Tusaddiquni, percaya. Ya, hendaknya kita percaya atas apa yang dijanjikan oleh Allah SWT. Wala tusyrik bi syai'a. Ya, jangan engkau menyekutukan aku dengan apapun. Ya, kita bisa sama orang kok bisa percaya, sama Allah kok tidak bisa percaya. Ya, jadi seperti itu. Itu yang diminta sama Allah. Wa khaslatan lak, dan satu kebaikan dan satu untukmu. Adapun yang untukmu, fa'amaluka ajzika bihi. Semua yang kamu amalkan, aku akan balas dia. Kamu lakukan kebaikan, aku akan berikan kebaikan dariku, kata Allah. Ini untukmu. Ya, ini untukmu. Jadi Allah itu la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak mungkin mengingkari daripada janji. Wa khaslatan fima bainaka wa fima baini wa bainaka. Ya. Maka tugas antara aku denganmu yaitu engkau berdoa, dan tugasku adalah mengabulkan doa. Ya, doa sama Allah SWT. Thiqah. Ketika kita doa itu salah satu caranya adalah kita percaya kepada Allah SWT. Ya. Doa sama Allah harus percaya. Yang kedua, mencari waktu-waktu ijabah, waktu-waktu dikabulkannya doa sebelum subuh itu. Doa sama Allah. Yang ketiga, doanya juga harus menghadap kiblat dalam taharah, ya. Karena kita mau minta sama Allah ini. Dan mulih fi doa. Sungguh-sungguh benar-benar merendahkan hati di hadapan Allah. Maksa kayak gitu. Kayak berdoa itu kayak kita maksa sama Allah. Allah cinta itu orang yang memaksa di dalam doa, Allah cinta. Ya Allah, ya Allah, itu Allah senang orang yang memaksa di dalam berdoa. Kalau kita berdoa, Allah akan kabulkan doa itu, ya. Wa amal lati fima bainaka wa baina ibadi. Ya, adapun yang aku tuntut engkau antara engkau dengan hambaku, fatushibuhum kama tuhib ayyushibuka. Maka engkau bersahabat dengan mereka sebagaimana mereka senang engkau bersahabat dengan mereka senang bersahabat dengan engkau. Kita memperlakukan orang sebagaimana kita senang diperlakukan oleh orang tersebut. Ya, kita senang ramah diperlakukan sama orang, ramah sama orang. Kita senang orang itu baik sama kita, baik sama orang. Ya, itulah yang hendaknya kita lakukan kepada hamba-hamba kita, ya, sesama muslim. Ya, jadi jangan hanya yang kita perbaiki itu hubungan kita sama Allah, tapi hubungan kita sesama manusia kita tidak perbaiki. Ini termasuk hamba-hamba yang gagal. Ya, ketika itu ada orang yang menilai seseorang baik dengan amaliyahnya dia. Datang ke Sayyidina Umar, Sayyidina Umar, aku lihat orang ini orang baik, 5 waktu di masjid, ya. Kemudian dia itu rajin baca Quran, dia orang baik. Dari mana engkau tahu dia orang baik? Ya seperti tadi itu, dia sholat 5 waktu di masjid, ngaji, baca Quran. Maka Sayyidina Umar bilang, apakah engkau pernah berpergian sama dia? Enggak, wahai Sayyidina Umar. Apakah engkau pernah urusan uang sama dia? Enggak, Sayyidina Umar. Berarti engkau belum kenal dia. Ya, kita belum kenal. Artinya terkadang orang-orang justru sudah baik hubungannya dia sama Allah, tapi dia gagal hubungannya sama manusia. Ya, naudzubillah. Kayak sekarang kadang-kadang orang kalau udah titelnya haji, orang takut berurusan sama dia. Haji ini lekak tok. Alhamdulillah. Ada sebagian orang seperti itu. Ya. Jadi itu dia, harus kita jaga titel kita sebagai muslim itu kita harus jaga. Kadang-kadang justru ada sebagian orang bilang lebih enak kita berurusan sama orang Bali daripada sama orang muslim. Amanahnya tidak ada. Ya, padahal titel muslim itu titel mahal yang harus kita jaga. Ya. Bagaimana amanah itu ada pada agama kita, bagaimana kejujuran, bagaimana itu semua. Ya. Jadi ngeri zaman sekarang. Kita tidak sangka-sangka kadang-kadang
ya, orang itu tidak bisa menjaga daripada amanah-amanah hal-hal tersebut, ya. Makanya salah satu penyebabnya riba ini berkeliaran di mana-mana, riba, semua riba, ya, sampai ke pasar-pasar kita riba, sampai ini rentenir masuk ini dan lain sebagainya, karena hilangnya amanah. Hilangnya amanah di antara sama umat Islam, sehingga umat Islam diuji dengan riba. Coba ada sekarang orang, ya, anak misalnya datang ke Habibie mau pinjam uang 100 juta. Walaupun dia punya, tidak berani, karena tidak ada amanah. Ya, tapi kalau ke bank langsung ACC cair dia. Ya, jadi seperti itu. Jadi amanah tidak ada. Sama saudara, antara saudara jangankan itu, antara anak sama orang tua tidak saling percaya. Amanah tidak ada. Ya, jadi penting amanah ini. Ya, amanah itu penting. Dari kita dulu, urusan-urusan titipan-titipan orang, ya, janji dan lain sebagainya, jangan sampai kita dustai itu semua. Ya, wallahu a'lam bishawab.